Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang organisasi OPEC. Baiklah, OPEC adalah organisasi antar pemerintah yang berdiri pada tahun 1960. Negara anggotanya yakni negara eksportir minyak yang saat ini terdiri dari Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Aljazair, Qatar, Libya, UAE, dan Indonesia. Sebelumnya, Ekuador, Gabon juga menjadi anggota tetapi kemudian keluar pada tahun 1992 dan 1994. Berdirinya organisasi OPEC ini dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional atau The Seven Sisters, yaitu pada tahun 1959 atau 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. The Triple Terrain Agreement antara OPEC dan perusahaan swasta tersebut pada tahun 1970 menempatkan OPEC secara penuh dalam pasar minyak internasional. Selanjutnya yaitu tujuan dari organisasi OPEC. Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC telah menerapkan berbagai strategi dalam mencapai tujuannya. Dari pengalaman tersebut, OPEC akhirnya menetapkan tujuan yang hendak dicapainya, yaitu preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development melalui yang pertama yaitu koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota. Yang kedua, menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota. Ketiga, menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Yang keempat, yaitu ada menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak. Yang kelima, yaitu ada menjamin suplai minyak bagi konsumen. Yang terakhir, itu menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil. Selanjutnya, bidang-bidang bentuk kerjasama internasional organisasi OPEC. Yang pertama itu kerjasama bilateral, yaitu kerjasama ekonomi antar dua negara. Yang kedua yaitu ada kerjasama regional, yaitu kerjasama ekonomi dalam suatu kawasan, contohnya adalah ASEAN. Yang ketiga yaitu ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang terdiri dari banyak negara, contohnya adalah ILO dan IMF. Selanjutnya itu ada kerjasama antar regional, yaitu kerjasama antara dua kawasan, contohnya itu seperti kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Selanjutnya yaitu ada kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha, yaitu kerjasama internasional dalam bidang tertentu. Contohnya yaitu seperti OPEC, OEC, sehingga dapat disimpulkan bahwa OPEC merupakan contoh dari bentuk kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usahanya. Selanjutnya yaitu adanya implementasi tujuan dari organisasi OPEC, yaitu harga minyak dunia naik lebih tinggi pada perdagangan akhir pekan lalu. Kenaikan harga dipotong oleh ekspektasi bahwa keputusan OPEC untuk meningkatkan target produksi sedikit lebih dari yang direncanakan tidak akan banyak mempengaruhi pasokan global yang ketat. Organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC pada hari Kamis sepakat untuk meningkatkan produksi sebesar 648.000 barel per hari pada bulan Juli dan Agustus. Pada kesepakatan sebelumnya, OPEC sepakat menggenjot kenaikan produksi sebanyak 432.000 barel per hari. Minyak mentah Amerika Serikat menuju kenaikan mingguan ke-6 karena ketatnya pasokan Amerika Serikat yang telah mendorong pembicaraan tentang pembatasan ekspor bahan bakar atau pajak rezeki non-plug atau windfall profit pada produsen minyak dan gas. 60 tahun kemudian, pengaruh OPEC pudar sengketa di kalangan anggota OPEC, terutama perang Iran dan Irak, dan serangan Irak ke Kuwait yang berujung pada Perang Teluk, membuat pengaruh OPEC makin sirna. Sekarang anggotanya masih ada 13 negara, tetapi masa-masa kejayaan sudah lama berlalu. Amerika Serikat kini bangkit menjadi salah satu negara pengekspor minyak utama. Namun, pamor minyak sebagai bahan bakar mulai memburuk di tengah kekhawatiran tentang perubahan iklim.